Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hasan Syawalan dari kelas 12 sore. Pada mata kuliah Anfisman kali ini, saya akan membahas tentang ginjal. Alasan saya membahas organ ginjal pada kesempatan kali ini, karena ginjal merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia yang berperan dalam sistem urineri. Fungsi ginjal yang utama adalah menyaring senyawa racun dari darah. Apabila ginjal tidak bekerja dengan baik, racun-racun ini dapat tersebar ke seluruh tubuh hingga mengancam nyawa. Ginjal juga merupakan organ yang berharga karena dapat dijual. Anatomi ginjal. Ginjal adalah organ berbentuk menyerupai kacang merah yang berada di kedua sisi tubuh bagian belakang atas, tepatnya di bawah tulang rusuk manusia. Ginjal terletak di sebelah belakang rongga perut, kanan kiri dari tulang punggung. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal kanan, berwarna merah keunguan. Setiap ginjal memiliki panjang kurang lebih 12-13 cm dan tebalnya 1,5 sampai 2,5 cm. Pada orang dewasa, berat ginjal sekitar 140 gram. Berikut ini adalah gambar anatomi ginjal. Struktur internal ginjal. Pada gambar di sebelah kanan, kita dapat melihat bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama, hilus atau hilum adalah tingkat kecekungan tepi medial ginjal. Kedua, sinus ginjal, yaitu rongga berisi lemak yang membuka pada hilus. 3. Pelvis ginjal, yaitu perluasan ujung proksimal ureter. Ujung ini berlanjut menjadi 2-3 calyx mayor, yaitu rongga yang mencapai glandular, bagian penghasil urin pada ginjal. Selanjutnya, parenkim ginjal, yaitu jaringan ginjal yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Jaringan ini terbagi menjadi medula dalam dan korteks luar. Medula terdiri dari massa-massa triangular yang disebut piramida ginjal, sedangkan korteks tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron. Korteks terletak di antara piramida-piramida medula. Kemudian ginjal terbagi-bagi lagi menjadi lobus ginjal. Setiap lobus terdiri dari satu piramida ginjal, kolumna yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang melapisinya. Fisiologi ginjal. 1. Pengeluaran zat sisa organik. Ginjal mengekskresi urea, asam urat, kreatinin, dan produk penguraian hemoglobin dan hormon. 2. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Ginjal mengekskresi ion natrium, kalium, kalsium, magnesium, sulfat, dan fosfat. Ekskresi ion-ion ini seimbang dengan asupan, dan ekskresinya melalui rute lain, seperti pada saluran gastrointestinal atau kulit. 3. Pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Ginjal mengendalikan ekskresi ion hidrogen, bikarbonat, dan amonium, serta memproduksi urin asam atau basa bergantung pada kebutuhan tubuh. 4. Pengaturan produksi sel darah merah. Ginjal melepas eritropoietin yang mengatur produksi sel darah merah dalam sumsum tulang. 5. Pengaturan tekanan darah. Ginjal mengatur volume cairan yang esensial bagi pengaturan tekanan darah dan juga memproduksi enzim renin. 6. Pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Ginjal, melalui ekskresi glukosa dan asam amino berlebih, bertanggung jawab atas konsentrasi nutrien dalam darah. 7. Pengeluaran zat beracun. Ginjal mengeluarkan polutan, zat tambahan makanan, obat-obatan, atau zat asing lain dari dalam tubuh. Selanjutnya, penyakit pada ginjal. Gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang irreversibel. Pada kondisi yang cukup parah, diperlukan terapi pengganti ginjal yang tetap berupa dialisis atau transplantasi ginjal. Penyakit gagal ginjal berkembang secara perlahan ke arah yang semakin buruk, di mana ginjal sama sekali tidak lagi mampu bekerja sebagaimana fungsinya. Dalam klasifikasi gagal ginjal, ada dua macam jenis, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Di sebelah kanan terdapat gambar ginjal normal dan ginjal yang terkena penyakit gagal ginjal. Pertama, gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut merupakan suatu sindrom akibat kerusakan metabolik atau patologi pada ginjal yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang mendadak
dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu dengan atau tanpa oliguria, sehingga mengakibatkan hilangnya kemampuan ginjal untuk mempertahankan kondisi homeostatis tubuh. Kedua, gagal ginjal kronis merupakan gangguan fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan uremia atau retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Yang pertama, usia. Semakin bertambahnya usia, semakin berkurang pula fungsi ginjal. Secara klinik, pasien dengan usia di atas 60 tahun mempunyai resiko 2,2 kali lebih besar mengalami penyakit ginjal kronik dibandingkan dengan pasien usia di bawah 60 tahun. Kedua, jenis kelamin. Secara klinis, laki-laki mempunyai risiko mengalami penyakit gagal ginjal 2 kali lebih besar daripada perempuan. Hal ini dimungkinkan karena perempuan lebih memperhatikan kesehatan dan menjaga pola hidup sehat dibandingkan laki-laki. Ketiga, air minum. Bila tidak cukup cairan atau kurang minum, ginjal tidak dapat bekerja dengan sempurna. Maka bahan-bahan yang beredar dalam tubuh tidak dapat dikeluarkan dengan baik sehingga dapat menimbulkan keracunan darah dan menyebabkan penyakit gagal ginjal. 3. Lama duduk dalam bekerja. Tanpa disadari, pekerjaan dapat menyebabkan gagal ginjal, yaitu pekerjaan di mana kita duduk terus-menerus sehingga menyebabkan terhimpitnya saluran ureter pada ginjal. 5. Kebiasaan merokok. Asap rokok yang terdiri dari beberapa bahan kimia berupa partikel atau gas dengan hidrofilik, lipofilik, dan amfifilik dapat menyebabkan efek nefrotoksik. 6. Konsumsi kafein. Asupan kafein yang berlebih berhubungan dengan efek diuresis dan keseimbangan cairan elektrolit. Kafein menstimulasi filtrasi glomerulus renal dan hambatan reabsorpsi natrium, sehingga memicu peningkatan ekskresi natrium dan air. Demikian pembahasan tentang organ ginjal pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.